Memang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibni Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Ibu ini ya. Tadi Ibu soalnya yang sambutan. Ibu Ketua RT 02 Ibu Martini. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, Bu. Balik-balik jangan masuk amin. Jangan balik malam-malam. Ya Pak RT, nanti balik digandeng Pak ya. Kemudian yang saya hormati Bapak RW 03 Bapak Haji Suwarjo, yang Masya Allah kita doakan mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukan beliau juga Allah jaga dalam kesehatan afiatan. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Tadi saya agak ngeri dengar cerita beliau karena mobilnya macet, balik pulang pergi itu di tempat yang sama. Berangkat ya di Beringin, balik yang macet di Beringin Pak. Jangan Blimbing. Oh iya. belum makan malam juga ini Pak. Di Blimbing berangkatnya macet, baliknya macet juga di situ Pak. Jangan-jangan di situ itu mobilnya digandolin sama tuyul. Karena agak ngeri, kok bisa sama gitu loh. Kemudian yang saya hormati Ketua Majelis Taklim kaki 5, Masya Allah. Ternyata nggak cuma kuliner aja yang kaki 5. Iya, Bapak Insani, mana Bapak Insani? Masya Allah, Bapak Ustadz Insani jenggotnya luar biasa, ganteng beliau ini ternyata. Guru kita semua alhamdulillah yang mengajari kita kenal dengan alif bata, kenal dengan syariat Islam, Ustadz Nur Hidayat. Kita doakan mudah-mudahan ilmunya selalu barokah. Dan yang saya hormati, selamat malam saudara-saudara kita dari Kristiani, di agama Islam, khususnya di NU Nahdlatul Ulama. Itu ada kaidah ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah itu bersaudara karena sesama penganut agama Islam. Wajib itu di NU wajib hukumnya menjaga saudara sesama muslim. Kemudian di NU juga wajib hukumnya ukhuwah watoniyah, menjaga persaudaraan walaupun tidak sesama muslim. Itu yang diajarkan di Nahdlatul Ulama. Tetangga kita ada yang bukan Islam, tetangga kita ada yang non muslim, kawan kerja kita ada yang Kristiani, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Maka di dalam Nahdlatul Ulama itu wajib dijaga hubungannya dengan baik, karena itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul kita juga, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terima kasih malam hari ini, walaupun kelihatan sudah capek ngantuk semua, tetap masih duduk di situ. Sandaran aja enggak apa-apa Bu. Kalau ngantuk tiduran aja enggak apa-apa. Kalau sudah selesai nanti saya bangunin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 02, RW 03 yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dawuh bahwasanya inna dunya daruman la
dakwah. Sesungguhnya dunia ini Pak adalah desanya orang yang tidak punya desa, kampungnya orang yang tidak punya kampung, tempat tinggalnya orang yang tidak punya tempat tinggal. Maksudnya apa Ustadz? Karena kita semua hakikatnya itu kampungnya aslinya bukan di sini Pak. Ibu-ibu itu aslinya bukan penduduk sini Bu. Bu masih hidup? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang hadir di sini itu hakikatnya bukan penduduk sini, bukan penduduk dunia. Lalu penduduk mana Ustadz? Sesuai dengan asal usul Mbah kita yaitu Mbah Adam dan Mbah Hawa, itu aslinya bukan penduduk sini, tapi penduduk surga. Jadi walaupun jelek-jelek mah ini Pak, cak kita ini pesek-pesek, kecil-kecil, hitam-hitam, ngentutan, ya aslinya itu penduduk surga. Alhamdulillah. Karena Mbah kita asalnya dari sana, Mbah Hawa dan Mbah Adam. Cuman dulu karena Mbah Adam dan Mbah Hawa ini dimutasi oleh Allah, dipindahkan oleh Allah dari surga ke dunia, maka kita anak cucunya juga melok dimutasi sama Allah. Tapi aslinya kita bukan penduduk sini. Yang asli penduduk sini itu yang suka makan rumput Pak. Apa Pak yang suka makan rumput? Makanya Bapak jangan saingan sama kambing nanti. Makan rumput hijau terus. Tapi sehat Pak ya. Ya Ustadz Insani. Iya. Sini depan Ustadz Insani. Sini depan. Di belakang enggak kejengukan tampangnya. Masya Allah. Udah punya istri berapa Ustaz? Istri maksudnya tuh sudah punya istri berapa, anaknya kok jadi istrinya berapa. Mudah-mudahan istrinya nambah solihah, nambah taat beribadah, nanti bisa ziarah ke Mekah Madinah. Istrinya melok Ustaz? Yang mana Ustaz? Masya Allah. Mau ke sini Bu? Kalau mau ke sini sekalian aku nak ceramah nikahan berarti. Bapak Ibu rahimakumullah, maka yang asli penduduk sini hakikatnya adalah yang suka makan rumput itu, yang suka makan kacang sama makan pisang. Apa Pak? Oh bukan, buasnya bukan. Bukan satu kan. Ya soal panitia nian ngapona pisang nian. Apa Bu? Yang suka makan kacang sama pisang? Hah? Untung ini cuma pisang Bapak Ibu, kate kacangnya. Kalau pisang sama kacang nian pas nian ini. Saingan kita sama sebelah ini. Itulah yang asli penduduk sini. Tapi jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada kabar menggembirakan Pak. Bu, ada kabar menggembirakan. Ibu sudah dengar kabarnya atau belum? Nak dengar apa enggak kabarnya Bu? Mau nian apa mau banget? Kabarnya Bu, nanti kita akan dikembalikan lagi sama Allah ke surga. Agak dulu, jangan cuma amin deh. Termasuk apa enggak kita nih? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kita akan dibalikkan ke kampung halaman kita di surga. Kabar itu datang dari mana? Kabar itu datang dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata baginda Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku nanti akan pulang lagi ke kampung halamannya, yaitu surga. Bapak Ibu umatnya baginda Rasul apa tidak? Ngapa laku ini jawabnya? Umat baginda Rasul apa bukan?
Nian itu diakui atau cuman mengakui? Kapan diakui sama baginda Rasul? Baru mengakui ini di sini, belum benar-benar diakui. Diakui itu nanti di akhirat, benar diakui apa enggak kita ini. Tapi kita selalu berdoa ke Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan umat baginda Rasul yang dianggap sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kullal ummati yadkhulunal jannah, nanti umatku akan balik lagi ke surga, akan dimasukkan lagi ke surga oleh Allah, illa man abah, kecuali yang tidak galak. Nah, ada emangnya wong tidak galak masuk lagi ke surga, Pak? Pak, oi, bapak nih tidur baik. Pak, kira-kira ada pendak wong ini ndak galak lagi masuk surga, ada pendak? Ada. Siapa? Hadir tak wongnya di sini? Pakai peci apa, Pak? Putih. Nah, yang putih Bapak Haji Galuh. Oh, sukul adab Bapak ini. Ada yang gak galak masuk surga. Faman apa ya Rasul? Siapa yang gak galak masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad ya'ba. Siapa yang taat terhadap apa yang aku ajarkan, maka itulah yang akan pulang lagi ke kampung halamannya nama surga. Tapi yang tidak taat dengan apa yang aku ajarkan, itulah yang tidak galak lagi aku ajak masuk ke surga. Bu, pengen masuk surga atau tidak? Pengen masuk surga apa enggak? Pengen? Pengen cepat apa pengen lambat? Lah ditanya serius, Bu. Ibu pengen masuk surga? Nah, enggak jawab sudah. Bu, pengen masuk surga? Pengen cepat apa pengen lambat? Ngapa lambat? Bu, kalau suami ngajak ke Palembang pengen cepat apa pengen lambat? Ngapa mah itu? Ngapa di RW 03 khususnya RT 2 jadi mah itu ibu-ibu? Padahal surga itu lebih bagus daripada Palembang, Bu. Palembang tuh ampera kalah bagusnya sama surga. Masa ke surga nak lambat-lambat, ke Palembang nak cepat-cepat? Bu, sekali lagi aku tanya, Bu, pengen masuk surga apa enggak? Pengen sama suami apa tidak? Nak bareng apa enggak? Enggak mau. Siapa dulu? Enggak, bapaknya dulu. Bahwa jujur nian ini, Bu, lah mau ngedoain bapaknya dulu. Iya, ya Allah, malah ngedoain bapaknya dulu lah. Ibu masih belum lunas kredit seragamnya, Bu ya. Itu apa namanya, kerudung sudah pada lunas? Sudah, alhamdulillah. Mekar belum lunas. Hah? Mekar. Apa Pak Haji? Mekar belum lunas. Oh, mekar. Biarlah urusan ibu-ibu itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, karena semua ini akan mati. Yang muda ya mati, yang tua juga mati. Yang rajin ke masjid sholat mati, yang tidak rajin ke masjid, tidak pernah sholat juga mati. Yang ikut majelis taklim kaki lima mati. Yang tidak ikut ngaji juga mati. Yang ruahan mati. Apa Pak? Yang keras Pak? Apa? Yang ceramah, umurnya panjang
punya duit ya mati, tidak punya duit juga mati, tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan ya mati, RT RW juga. Cuman masalahnya Pak, siapa yang duluan itu tidak kate yang tahu. Aku lebih muda daripada bapak-bapak ibu-ibu, boleh jadi saya belakangan bapak ibu duluan. Atau cara yang kedua, bapak ibu duluan, saya belakangan. Sama baik. Iya terserah aku yang ngomong. Kalau nak milih pakai mikrofon, terapa sini. Orang aku yang ngomong terserah aku. Makanya semua akan mati. Bedakan antara matinya hewan dengan matinya manusia. Kalau mati hewan itu selesai, tapi kalau matinya manusia belum selesai. Hewan itu mati selesai. Makanya tidak pernah bapak ibu dengar Pak Nur Hidayat, nak kemana Pak Nur Hidayat? Nak tahlilan. Siapa yang meninggal? Itu sapinya Pak Isnaini mati sudah 40 hari. Jadi malam ini 40 hari kita obat sapinya beliau. Gak pernah dengar Pak ada 7 hari, 40 hari haul sapinya Pak Nur Hidayat, tidak pernah. Pak Peno yang punya sapi juga tidak pernah itu 3 hari meninggalnya sapinya Pak Peno. Gak ada. Karena kalau sapi mati, wedus mati, ayam mati, selesai. Kalau manusia yang mati belum selesai. Karena belum selesai itulah butuh doa dari keluarganya yang masih hidup. Innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bi ibadatil maliyah kasodaqati. Itu kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh. Kata beliau, orang yang mati itu Pak Bu sekarang sedang menunggu bacaan Al-Quran dari keluarganya yang masih hidup, terutama dari anak-anaknya yang sekarang masih ada di dunia. Itulah yang ditunggu oleh bapak ibu kita yang sudah meninggal. Itu yang sedang ditunggu. Makanya alhamdulillah barokahnya masyarakat di sini mau diajak ruahan bareng. Ruahan itu apa? Kirim doa. Ruah itu kan mengambil dari bahasa Arab arwah. Arwah itu jamak. Ruh yang banyak itu jamaknya arwah. Kalau ruhnya satu ya ruh. Ruh itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Ruh itu kalau dimasukkan ke dalam jasad laki-laki ya jadi laki-laki. Kalau dimasukkan ke jasad perempuan ya jadi perempuan. Ruh itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Kapan ruh itu ditiupkan oleh Allah ke jasad laki-laki atau perempuan? Pada usia 4 bulan kandungan ibu-ibu. Masih ingat apa enggak waktu dulu hamil Bu? Terasa apa enggak 4 bulan itu masuk ruh ke kandungan? Enggak terasa. Kok yang jawab mah bapak-bapak? Kok yang jawab masuk? Apa yang masuk Pak? Enggak terasa. Kenapa kok enggak terasa? Karena di dalam Al-Quran diabadikan ketika usia kandungan ibu-ibu 4 bulan kurang lebih 120 hari, wa nafakhtuhu firruh, dan Allah tiupkan ke dalam kandungan ibu-ibu itu ruh yang tadinya segumpal daging belum ada nyawa, 4 bulan sudah ada nyawanya. Makanya ulama kita, orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita mengajarkan, ayo kalau kandungan sudah usianya 4 bulan, adakan selamatan. Kalau di Belanda namanya ngapati. Tuh, di Belanda namanya ngapati. Karena di Belanda banyak orang Jawa. Iya, Suriname. Iya. Ngapati itu 4 bulanan.
bukan tanpa sebab. Rasa syukur kepada Allah karena kandungannya yang tadinya belum ada nyawanya pada usia 4 bulan dikasih nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua kita, mbah-mbah kita dulu mengajarkan, ayo nak, ini kandungannya sudah 4 bulan, ajak tetangga, ajak keluarga, kumpulin itu kawan-kawan, kita syukuran, bersyukur, berdoa, mudah-mudahan jabang bayi yang ada di kandungan ini sehat sampai lahir, ibunya juga sehat sampai lahir. Itu apa Pak? Aman buntu. Iya, ini aku jelaskan masalah buntu Pak. Iya. Agak dulu Pak, sabar. Buntu itu terakhir. Ya. Pacak dulu Bapak ini. Bapak lagi buntu Pak. Iya, makanya aku jelasin di terakhir Pak. Iya. Syukuran Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak butuh biaya untuk makan. Apakah Bapak Ibu kalau berdoa harus bayar ke Allah? Enggak. Ya Allah, mintalah, ya Allah, berikanlah sehat kepada kandungan aku, dan aku waktu lahiran ini ya Allah aku bayar 1 juta. Disuruh bayar atau tidak kalau doa? Tidak. Doa itu gratis. Bersyukur kepada Allah itu gratis. Ngajak orang makan, lah itu makan-makan namanya. Ini berdoa. Kalau makan-makan ya makan-makan, kalau berdoa ya berdoa. Kalau punya rezeki ya alhamdulillah, berarti dianggap sedekah di hadapan Allah. Kalau tidak punya rezeki, apa kemudian di dalam Islam kamu buntu, tidak boleh berdoa karena kamu buntu? Tidak bisa Pak. Wong nak punya duit, tidak punya duit, tetap boleh berdoa. Betul? Betul? Bapak Ibu tidak punya duit, boleh berdoa ke masjid atau tidak? Boleh. Apa harus setoran 100.000 ke pengurus masjid kalau mau berdoa? Tidak. Kalau punya duit ya sedekah, alhamdulillah. Tidak punya duit ya tetap berdoa. Karena Allah tidak nagih kamu berdoa ke aku terus. Yang kemarin baik belum bayar. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ruh itu Allah pindahkan dari alam rahim ke alam dunia. Waktu dulu di alam ruh, di alam rahim Bu, itu sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah engkau bersaksi aku Tuhan kalian semua? Itu pertanyaan Allah ke kita semua yang hadir di sini saat kita pertama kali dihidupkan ke dalam rahim ibu kita masing-masing. Ada yang masih ingat apa enggak jawabannya apa? Pak, masih ingat apa enggak dulu kita jawab apa waktu ditanya sama Allah? Ibu-ibu yang biasa ingat yang kesalahan suami yang 10 tahun yang lalu itu masih ingat apa pertanyaan Allah itu? Masih ingat apa Bu? Kalau kesalahan suami 5 tahun yang lalu masih ingat Bu? Alhamdulillah. Apa jawaban kita saat itu? Qalu bala syahidna. Iya wahai Rabbku, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami semua. Itu jawaban kita semua Pak. Maka di sini Pak kita alhamdulillah diringankan. Oleh siapa? Oleh yang berinisiatif mengadakan ruwahan bersama. Kenapa kok merasa teringankan? Mohon maaf Pak, jangan sampai di masyarakat ini ketika orang ditanya, Pak, perasaan tahun kemarin Bapak ruwahan, kenapa tahun ini tidak ruwahan? Uji Bapak tadi, aku ini lagi buntu, makanya tidak ruwahan. Ruwahan itu tidak kate hubungannya sama makanan. Ruwahan itu kirim doa, tidak harus undang tetangga. Kita baca ini Yasin dewean di rumah sama anak sama bini, kirim doa ke arwah, itu namanya ruwahan.
Yang jadi masalah seakan-akan ruahan itu harus satu keluarga nyewa catering berapa juta, akhirnya kalau lagi buntu ndak ruahan. Nah, itu puas Pak, halo. Ya, aku doain Bapak ndak pernah buntu selama seumur hidup, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apalagi sampai usus buntu, jangan ya Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi kalau tadi saya sampaikan waktu ruahan punya rezeki, punya harta berlebih, ya alhamdulillah, untuk sedekah pahalanya dikirimkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kama yantafi'u bi'ibadatil maliyah kasodakoti, karena orang yang sudah meninggal juga sedang menunggu pahala sedekahnya kita yang masih hidup. Kalau ada rezeki ya alhamdulillah, ndak kate tetap berdoa. Setuju? Alhamdulillah. Kemudian kenapa kok ruahan ini di jalan, bukan di masjid? Biasanya kan di masjid. Ini pertama kali tadi saya dengar diadakan di jalan ini. Ndak takut ketumbur motor apa? Kenapa kok di jalan? Ruahan namanya berdoa ke Allah, basing Pak, di mana baik Pak? Betul apa enggak? Mau dimanapun terserah. Bapak Ibu nyamannya ketika baca Yasin di sini bareng-bareng, ya sudah di sini. Enggak wajib kemudian baca Yasin wajib di masjid. Kalau merasa lebih guyup di sini, lebih nyaman di sini, lebih terjalin silaturahim di sini, monggo silahkan. Silaturahimnya terjaga, uhuwahnya terjaga, kekeluargaannya semakin erat, alhamdulillah. Maka monggo silahkan. Kalau tahun ini dilihat 2 prasmanan, insya Allah tahun kedua 10 prasmanan. Amin. Kalau sudah 10 prasmanan Pak, jangan lupa Pak, ajak aku lagi. Kalau masalah makan Pak, cepat aku datang. Tenang baik. Itu bawa kawannya agak gemuk. Bapak Ibu rahimakumullah. Sedikit lagi, satu lagi terakhir Pak. Kenapa kita berdoa di akhir bulan Sya'ban atau disebut ruahan? Karena baginda Rasul pernah mengaminkan 3 doa malaikat Jibril. Ketika Rasulullah berkhutbah di bulan Sya'ban, malaikat Jibril pernah berdoa, ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang anak ketika masuk bulan Ramadan kok belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Amin, kata baginda Rasul. Bapak Ibu yang saat ini alhamdulillah orang tua masih ada Pak, bisa disentuh tangannya, kulitnya masih bisa diraba, pipinya masih bisa dikecup, badannya masih bisa dipeluk Pak, maka habis ini datangilah sungkem, minta ridho, minta ikhlasnya sebelum masuk bulan Ramadan. Bagaimana Ustadz, saya orang tua sudah lama wafat, bapak ibu saya sudah lama wafat. Inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bakti seorang anak jangan pernah putus. Kita memang sudah tidak bisa minta maaf lagi, tapi kirimlah doa sebelum bulan Ramadan. Kirimlah doa sebelum masuk bulan Ramadan. Inilah yang diajarkan saat ini. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Yang orang tuanya sudah tidak kate Pak, kirimlah doa. Syukur-syukur pusaranya diziarahi, syukur-syukur makamnya diziarahi. Kalau yang masih ada alhamdulillah masih bisa disalingi, masih bisa disungkemi, masih bisa disentuh tangannya, masih bisa dipeluk. Tapi tidak semua Allah takdirkan saat ini masih bisa bersama bapak ibunya, betul? Maka kirimlah doa sebelum masuk bulan Ramadan. Doa kedua dari malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang istri yang masih durhaka terhadap suami. Bu, dengerin.
Istri masih durhaka terhadap suami, puasa Ramadannya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Suami masih ada, Bu? Masih. Alhamdulillah. Balik dari sini cium tangannya, nanti mesti suami kaget. Nah, ada apa ini? Tidak pernah mah ini. Jangan-jangan ada maunya. Biasanya Pak besok nak beli online, nah, baru cium tangan. Kalau sudah COD lupa. Kalau belum COD masih diciumin tangannya terus. Jangan mak itu. Bu, ibu-ibu hafal Al-Quran 30 juz pun, sholat 5 waktu ndak pernah ketinggalan, tahajud istiqomah, puasa Senin Kamis selalu istiqomah, sedekah dikeluarkan terus menerus. Tapi kalau sama suami membangkang, tidak akan pernah mencium baunya surga. Baunya baik ndak kecium Pak, apalagi masuk. Bu, oi, jangan pura-pura ndak dengar. Istri yang durhaka terhadap suami, dan Allah izinkan mencium bau surga, apalagi masuk. Jangan kalau pagi disuruh bikinin kopi yang datang es campa. Mana kopinya, Dek? Nah, jadilah ini dulu lagi repot, nyakitin perasaan suami. Suami ndak rito, ibu ndak masuk ke surga. Maka habis ini ibu-ibu minta maaflah ke suami sebelum masuk bulan Ramadan. Cocok Pak? Nah, ini ciri-ciri suami menderita semua. Malam ini merasa terbelanian ini. Iya. Yes, akhirnya aku menang. Iya. Yang ketiga, doa malaikat Jibril. Ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang muslim yang masih punya rasa benci terhadap orang lain ketika masuk bulan Ramadan. Pernah, kenapa ketawa dewek, Bu? Mesti ibu ini merasa ini, Pak. Siapa yang dibenci, Bu? Kerudung mana yang dibenci? Bapak ibu masuk bulan Ramadan kok dalam hatinya masih punya rasa iri, dengki, hasad, hasud, fitnah, membenci orang lain. Puasa Ramadannya tidak akan pernah diterima. Maka jagalah hati, bersihkan hati sebelum kita masuk bulan Ramadan, sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang duru ummah bi'aini rahmah, pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang siapapun. Pandanglah orang lain siapapun dengan pandangan kasih sayang. Jangan pernah memandang orang lain dengan pandangan kebencian. Mohon maaf nyun sewu Pak, walaupun ada orang main gaple Pak, jangan benci orangnya. Kelakuannya yang maksiat wajib kita benci, tapi orangnya jangan dibenci, tapi didoakan. Mudah-mudahan besok tidak main gaplek lagi. Jadi main apa Ustaz? Main remi. Nah, sama baik. Orangnya jangan dibenci Pak. Kita tidak boleh. Ajaran Islam membenci orang tidak boleh. Bolehnya apa? Mendoakan orang lain baik. Nah sekarang ini banyak orang ngumpat-ngumpat atas nama agama. Agama dibikin tameng, agama dibikin senjata untuk ngumpat orang lain, untuk membenci orang lain, untuk menebar fitnah, mengatasnamakan agama, padahal agama tidak pernah mengajarkan agar membenci orang lain siapapun. Yang duru ummah bi aini rahmah. Jangan pernah Pak putus silaturahim dengan orang tua gara-gara yang satu tahlilan, yang satu ndak, yang satu ruahan, yang satu ndak, yang satu kirim doa, yang satu ndak. Akhirnya berantem itu, nak begocoan, nak beparangan gara-gara masalah Yasinan, tidak ada ajarannya.
tetap pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang. Shadaqallahul adzim. Makanya Pak, saya ini kalau ceramah bukan karena lamanya Ustadz Nur Hidayat, bukan masalah lama atau enggak saya ceramah, tapi saya ceramah itu kalau saya lihat sudah ada yang selonjoran 3. Iya, saya lihat dari sini yang selonjoran sudah 2,5. Jadi setengah lagi ini, maka shadaqallahul adzim. Ya sudahlah, daripada nanti satu nyanyian malah terpaksa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada perkataan yang menyinggung, kalau ada perkataan yang kasar, karena saya ini makhluk kasar. Berbeda dengan bapak-bapak ibu-ibu, bahasanya halus karena bapak-bapak ibu-ibu makhluk halus tutur katanya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan pada malam hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.